Tapi tentunya nih Mah ya, ibu-ibu di sini wajahnya terlihat bahagia ya Bu ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Pakaiannya bagus, pakai bros tambah cantik. Ibu hidupnya udah merasa berkah belum Bu? Kalau boleh tahu. Insya Allah. Nah, tapi nih Mah, ada nih salah satu masyarakat yang dia tadi di videonya itu mengatakan dia punya segalanya Mah. Dia punya semua hal yang duniawi. Udah tercukupi sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa dari dalam dirinya nih Mas Bedu, dia merasa kayak hidupnya kok kurang bermutu ya. Apa yang salah? Apakah mungkin gak ada keberkahan di hidupnya? Atau bagaimana Mas sebenarnya Mah? Ya silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkah. Apa sih arti berkah? Itu akar katanya barokah, tumbuh dan berkembang. Itulah keberkahan. Sering banget kita ngomong, doain ya biar hidup kita barokah. Anak-anak misalnya nikah tuh, doain ya biar rumah tangga mereka berkah. Beli kendaraan, doain ya biar kendaraannya barokah. Ngebangun rumah, doain ya biar rumah saya barokah, bekah, tumbuh dan berkembang. Yang namanya barokah, berbuat baik, terus berbuat baik, perbuatan baik menimbulkan perbuatan baik, menimbulkan perbuatan baik, terus seperti itu. Mana orang yang diberikan keberkahan oleh Allah? Anda lihat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fahadanahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu keberkahan dari langit, amin. Aku buka pintu berkah dari bumi, amin. Tapi kalau seandainya mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah azabku sangat pedih. Kata Allah, syaratnya siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dijanjikan oleh Allah dibuka pintu keberkahan dari langit, berupa turun hujan yang lebat, menyuburkan bumi. Diberikan keberkahan dari bumi, tumbuh-tumbuhan, sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian, padi-padian. Kemudian yang namanya biji emas dan seterusnya, semua oleh Allah disiapkan buat kita. Dibuka pintu barokah dari langit, dibuka pintu barokah dari bumi, namun seandainya mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah azabku sangat pedih. Artinya modal utama orang yang diberikan keberkahan oleh Allah, dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian memegang Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak memegang Al-Quran, mereka orang yang dapat azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saya tanya, mau nggak hidup Anda barokah? Mau. Cuman punten dalam tanda kutip kita banyak yang salah mengartikan kalimat barokah. Contoh, misalnya saya nih punya anak yang satu kaya banget, rumahnya mewah, usahanya luar biasa. Ya Allah, anak mama nih hidupnya barokah banget, usahanya jalan, rumahnya udah gede, mobilnya keren. Ya Allah, Masya Allah barokah banget hidup kalian. Misalnya, anak yang satu, rumah aja belum punya, boro-boro kendaraan, boro-boro usaha. Rumah aja masih kontrak misalnya. Kadang-kadang orang yang sedang barokah bilang gini, ya Allah nak, kasihan banget hidup kamu gak barokah banget, rumah aja belum punya. Ya Allah. Ini salah. Siapa tahu di pandangan Allah, anak kita yang belum punya rumah, yang masih ngontrak ini lebih barokah daripada anak yang kaya raya tapi jauh dari agama. Tidak sedikit kan? Orang yang hartanya banyak, melimpah ruah, pangkat jabatannya tinggi, Masya Allah, tapi jauh dari agama. Begitu banyak orang yang secara materi sedikit, rumah aja nggak punya seumur-umur, mobil aja seumur-umur nggak punya, Masya Allah, tapi hidup mereka lebih barokah. Inilah yang namanya barokah. Mana sih tandanya orang yang barokah? Orang yang melakukan perbuatan baik, diiringi dengan kebaikan yang lain, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan baik, itulah orang yang hidupnya barokah.
Mana tandanya hidup yang barokah? Orang tadi istiqomah dalam kebaikan. Kerjaannya misalnya dia banyak kerjaannya, penghasilannya banyak, bantu ini, bantu tetangga, bantu saudara, bantu keluarga. Tidak merasa sayang dia. Dia berpikir ini rezeki mereka cuma melalui saya. Mana tanda orangnya hidupnya barokah? Ketika dia meringankan beban orang lain terasa ringan. Alhamdulillah ya Allah bisa nolongin dia. Alhamdulillah ya Allah bisa ngebantu dia. Alhamdulillah ya Allah bisa meringankan beban dia. Lega hatinya. Ada orang datang ke rumah, ya Allah saya nggak punya beras, pengen makan, kasih beras. Datanglah ke rumah anaknya sepatunya jebol mau pergi sekolah, Masya Allah. Dikasih duit nih buat beli sepatu. Ada anaknya yang belum bayaran datang ke rumah nih duitnya. Itulah yang barokah. Ditambah kebaikan, ditambah kebaikan, ditambah kebaikan. Mana yang tidak barokah? Yang merustakan ayat Allah kata Al-A'raf 96. Orang yang kalau nolongin orang lain dihitung. Coba kalau tadi nggak dikasih 100.000 sama dia, duit saya masih utuh 1 juta. Ya Allah. Gara-gara ngasih sama dia tuh tinggal 900.000. Ya. Berhitungan. Diungkit-ungkit pemberian dia kepada orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya orang yang beriman, jangan kau batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima seperti orang yang sedekah tapi pamer ria pengen dipuji oleh orang lain. Hati-hati. Orang yang dalam mengarungi hidupnya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia continue dimanapun dia berada, kapanpun, maka dia tetap akan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik terus. Dikomentari nama orang bagaimanapun gak apa-apa. Yang penting saya melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan saya. Tidak pernah mengingat-ingat masa lalu tentang nolongin orang. Lu kan pernah gue tolongin. Pernah gue santunin. Pernah gue sekolahin. Ini bukan orang yang hidupnya barokah. Gak bakal bicara seperti itu. Tapi orang yang hidupnya barokah. Dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia bisa menolong orang, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Diberikan rezeki olehmu seperti ini yang tidak semua orang diberikannya. Maka cara syukurnya dia keluarkan zakat. Keluarkan dia sedekah. Keluarkanlah infak. Keluarkanlah wakaf oleh dia. Karena dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengumumkan kepada kalian siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Orang yang hidupnya barokah bersyukur dengan nikmat Allah terus. Jangan lupa keberkahan oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Karena syukur bukan kebutuhan orang lain apalagi kebutuhan Allah. Tapi kebutuhan orang yang bersyukur. Makanya hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita yang melakukannya akan merasakan semuanya ini. Jadi kebahagiaan itu memang sebenarnya bukan kekayaan, populer bukan tolak ukur ya Maya. Tapi rasa syukur dalam rasa syukur itu yang harus kita ukur dalam diri kita. Sudah seberapa besar rasa syukur kita. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.